Shalom, selamat hari Minggu, salam sejahtera bagi Bapak Ibu Saudara-saudari. Mari kita selalu bersyukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus atas segala penyertaan dan anugerah-Nya kepada kita sekalian. Kami akan menyampaikan penegasan Warta Jemaat Minggu 20 September 2020. Selamat beribadah kepada seluruh warga jemaat GKI Pangarinah dan juga kepada warga jemaat yang berasal dari luar GKI Pangarinah yang saat ini bersama dengan kami mengikuti ibadah Minggu secara virtual. Kiranya Tuhan Yesus Kristus selalu melindungi dan memberkati kehidupan Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Selamat ulang tahun kelahiran bagi warga jemaat yang berulang tahun kelahiran dari tanggal 20 September sampai 26 September 2020 dan ulang tahun pernikahan bulan September 2020. Kiranya Bapak Ibu Saudara sekalian selalu diberikan yang terbaik dalam kehidupan ini oleh Tuhan Yesus Kristus. Sebagai upaya adaptasi Gereja Pangarinah untuk melaksanakan pelayanannya di tengah pandemi COVID-19 dan atas hasil rekomendasi dari Satuan Tugas COVID-19 Palangkaraya yang telah melaksanakan asistensi kelayakan protokol kesehatan di GKI Pangarinah, maka mulai tanggal 26 September 2020 akan dilakukan uji coba perdana pelaksanaan protokol kesehatan pemerintah dalam pelayanan di Gereja Pangarinah yang sementara waktu secara khusus hanya untuk pelayanan ibadah peneguhan dan pemberkatan nikah di dalam gereja. Hal ini dilakukan untuk melihat kesiapan dan kemampuan GKI Pangarinah dalam menerapkan protokol kesehatan pemerintah yang wajib dilakukan oleh semua rumah ibadah dalam setiap peribadatannya. Sebagai upaya untuk membantu pengelolaan uang persembahan yang diserahkan ke Sekretariat BPH dalam kondisi steril dan higienis, maka dimohon dengan hormat agar uang persembahan dapat disterilkan terlebih dahulu sebelum dimasukkan ke dalam amplop persembahan dan dimasukkan ke dalam kotak persembahan. Hal ini dilakukan sebagai salah satu upaya untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Kolekte kebaktian Minggu yang dilaksanakan secara mandiri di rumah masing-masing dapat disampaikan ke kantor Majelis Jemaat GKI Pangarinah setiap hari kerja atau jam kerja Selasa sampai dengan Sabtu pukul 9.00 WIB sampai dengan jam 12.00 WIB atau disetor melalui Bank Kalteng atas nama GKI Pangarinah nomor rekening 102 0202 02882 mendatar 3 dan bukti setor atau transfer dapat disampaikan kepada Bendahara Majelis Jemaat GKI Pangarinah. Demikian penegasan Warta Jemaat. Atas perhatian Bapak Ibu Saudara Saudari sekalian, diucapkan terima kasih. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita persiapkan diri kita bersama seluruh anggota keluarga di rumah. Selayaknya kita akan beribadah di dalam gereja dan kita memasuki ibadah yang akan dilayani oleh Pendeta Erlei Amiani STHMM dengan tema Keselamatan adalah Anugerah. Shalom, jemaat yang terkasih,
Sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, maka satu hal yang selalu akan kita pahami, bahwa hidup ini adalah anugerah-Nya. Segala keperluan dan kebutuhan akan selalu dicukupkan oleh Allah kita. Jangan khawatir, apalagi bersungut-sungut akan apa yang akan kita makan dan minum, karena segalanya akan Ia cukupkan. Segala pujian dan hormat hanya bagi Tuhan Yesus atas anugerah-Nya bagi kita. Jemaat yang terkasih, kita akan masuk dalam ibadah. Mari siapkan hati dan pikiran kita. Kita mengambil saat teduh sejenak. Jemaat yang terkasih, mari dengan sukacita kita naikkan pujian kita dari Kidung Jemaat nomor 60, bait 1 dan bait yang ke-7. Hai makhluk alam semesta. Pada bait yang ke-7, jemaat saya undang untuk berdiri. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Bersyukur pada Tuhan karena keadilan-Nya dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya.
yang maha tinggi, ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi, dimuliakan atas seluruh bumi, dimuliakan atas seluruh bumi. Jemaat yang terkasih, mari kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, mengaku dosa, dan mengucap syukur dalam doa kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa, pencipta langit dan bumi, Tuhan yang berkuasa atas kehidupan kami. Terima kasih Tuhan atas karya Tuhan yang sungguh besar dalam kehidupan kami. Terima kasih atas nafas hidup yang masih Tuhan percayakan bagi kami hingga pada saat ini. Kami boleh ada saat ini, itu semata-mata karena kasih dan kemurahan Tuhan. Tuhan sungguh baik, Tuhan sangat baik, Tuhan teramat baik dalam kehidupan kami. Namun kami seringkali gagal melakukan kehendak Tuhan. Kami seringkali melukai hati Tuhan, juga sesama kami, baik melalui pikiran, perkataan, juga perbuatan kami. Oleh kesalahan kami yang sangat besar, sudah selayaknya lah kami memperoleh hukuman dari Tuhan. Ampuni kami Tuhan, tolonglah kami, agar semakin hari kami semakin dikuatkan dalam iman, kami tidak akan goyah, kami tidak menjauh dari Tuhan. Tolong kami untuk menjadi pribadi yang lebih baik di dalam Tuhan, menjadi anak-anak Tuhan yang senantiasa dipenuhi sukacita dalam kehidupan kami tiap-tiap hari. Ya Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan tidak pernah menghukum kami setimpal dengan kesalahan kami. Kami diangkat dari hidup kami yang lama, karena hidup kami yang lama sudah berlalu dan sesungguhnya yang baru sudah datang. Di dalam Tuhan ada sukacita, ada damai sejahtera. Terima kasih Tuhan, mampukan kami selalu bersyukur atas segala yang Tuhan perbuat dalam kehidupan kami. Suka duka yang kami alami membuat kami semakin kuat di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan kehidupan kami, mampukan kami selalu bersyukur dalam apapun keadaan yang Tuhan izinkan dalam kehidupan kami. Karena kami percaya Tuhan turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kami, anak-anak-Mu yang percaya dan taat kepadamu. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Inilah doa dan permohonan kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Jemaat yang terkasih, marilah kita membaca firman Allah yang tertulis dalam kitab Keluaran pasal 16 ayat 1 hingga ayat ke-15 dengan perikop mana Sabat yang akan saya bacakan demikian. Setelah mereka berangkat dari Elim,
tibalah segenap jemaah Israel di padang gurun Sin yang terletak di antara Elim dan Gunung Sinai pada hari yang ke-15 bulan yang kedua sejak mereka keluar dari tanah Mesir. Di padang gurun itu bersungut-sungutlah segenap jemaah Israel kepada Musa dan Harun dan berkata kepada mereka, "Ah, kalau kami mati tadinya di tanah Mesir oleh tangan Tuhan ketika kami duduk menghadapi kuali berisi daging dan makan roti sampai kenyang. Sebab kamu membawa kami keluar ke padang gurun ini untuk membunuh seluruh jemaah ini dengan kelaparan." Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Sesungguhnya aku akan menurunkan dari langit hujan roti bagimu. Maka bangsa itu akan keluar dan memungut tiap-tiap hari sebanyak yang perlu untuk sehari, supaya mereka kucoba apakah mereka hidup menurut hukumku atau tidak. Dan pada hari yang ke-6, apabila mereka memasak yang dibawa mereka pulang, maka yang dibawa itu akan terdapat 2 kali lipat banyaknya dari apa yang dipungut mereka sehari-hari." Sesudah itu berkatalah Musa dan Harun kepada seluruh orang Israel, "Petang ini kamu akan mengetahui bahwa Tuhanlah yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir. Dan besok pagi kamu melihat kemuliaan Tuhan, karena Ia telah mendengar sungut-sungutmu kepadanya. Sebab apalah kami ini, maka kamu bersungut-sungut kepada kami?" Lagi kata Musa, "Jika memang Tuhan yang memberi kamu makan daging pada waktu petang dan makan roti sampai kenyang pada waktu pagi, karena Tuhan telah mendengar sungut-sungutmu yang kamu sungut-sungutkan kepadanya, apalah kami ini? Bukan kepada kami sungutmu itu, tapi kepada Tuhan." Kata Musa kepada Harun, "Katakanlah kepada segenap jemaah Israel, marilah dekat ke hadapan Tuhan, sebab Ia telah mendengar sungut-sungutmu." Dan sedang Harun berbicara kepada segenap jemaah Israel, mereka memalingkan mukanya ke arah padang gurun, maka tampaklah kemuliaan Tuhan dalam awan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Aku telah mendengar sungut-sungut orang Israel. Katakan kepada mereka, pada waktu senja kamu akan makan daging, dan pada waktu pagi kamu akan kenyang makan roti. Maka kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu." Pada waktu petang datanglah berduyun-duyun burung puyuh yang menutupi perkemahan itu, dan pada waktu pagi terletaklah embun sekeliling perkemahan itu. Ketika embun itu telah menguap, tampaklah pada permukaan padang gurun sesuatu yang halus, sesuatu yang seperti sisik, halus seperti embun beku di bumi. Ketika orang Israel melihatnya, berkatalah mereka seorang kepada yang lain, "Apakah ini?" Sebab mereka tidak tahu apa itu. Tetapi Musa berkata kepada mereka, "Inilah roti yang diberikan Tuhan kepadamu menjadi makananmu." Demikian sabda Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya. Menurut kekayaan dan
kan mencukupi kebutuhanku di dalam Yesus Tuhan. Tiada yang mustahil bagi Dia. Ajaib segala perbuatannya, segala perkara ku tanggung dalam Dia, di dalam kekuatan kuasa-Nya, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Saudara-saudara yang dikasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Shalom. Apa kabar Anda hari ini? Saya berharap bahwa Bapak Ibu Saudara sekalian dalam keadaan sehat selalu dan senantiasa mengalami kebahagiaan dan sukacita yang datangnya daripada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pada hari Minggu ini kita akan bersama-sama menerima berkat dari firman Tuhan yang disuguhkan bagi kita, yang akan kita renungkan bersama pada pagi hari ini. Namun sebelumnya mari kita satu hati di dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat waktu yang indah yang Tuhan perkenankan dan Tuhan sediakan bagi kami, untuk kami memuji, memuliakan, mengagungkan dan membesarkan nama-Mu. Melalui ibadah kami sebagai tanda syukur dan bakti kami di hadapan-Mu, kami akan bersama-sama membaca dan merenungkan bagian daripada sabda firman Tuhan. Biar terang kuasa Roh Kudus menguasai hati dan pikiran kami, pun demikian berkenan memakai hamba-Mu ini menjadi alat di tangan-Mu, sehingga kebenaran firman Tuhan ini boleh menuntun kami lebih setia lagi kepada Engkau dalam segala sesuatu yang boleh kami lakukan, yang boleh kami kerjakan demi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus Kristus kami serahkan pemberitaan firman Tuhan ini. Amin. Injil Matius pasal yang ke-20 ayat 1 hingga ayat yang ke-16 akan menjadi dasar penunungan firman Tuhan bagi kita pada hari ini, dengan judul perikop perumpamaan tentang orang-orang upahan di kebun anggur. Adapun hal kerajaan sorga sama seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya. Setelah ia sepakat dengan pekerja-pekerja itu mengenai upah sedinar sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Kira-kira pukul 9 pagi ia keluar pula, dan dilihatnya ada lagi orang-orang lain menganggur di pasar. Katanya kepada mereka, "Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku, dan apa yang pantas akan kuberikan kepadamu." Dan mereka pun pergi. Kira-kira pukul 12 dan pukul 3 petang ia pergi pula dan melakukan sama seperti tadi. Kira-kira pukul 5 petang ia keluar lagi dan ia mendapati orang-orang lain pula. Lalu katanya kepada mereka, "Mengapa kamu menganggur saja di sini sepanjang hari?" Kata mereka kepadanya, "Karena tidak ada orang yang mengupah kami." Katanya kepada mereka, "Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku." Ketika hari malam, tuan itu berkata kepada mandurnya,
Panggillah pekerja-pekerja itu dan bayarkan upah mereka, mulai dengan mereka yang masuk paling akhir hingga mereka yang masuk terdahulu. Maka datanglah mereka yang mulai bekerja kira-kira pukul 5 dan mereka menerima masing-masing 1 dinar. Kemudian datanglah mereka yang masuk terdahulu, sangkanya akan mendapat lebih banyak. Tetapi mereka pun menerima masing-masing 1 dinar juga. Ketika mereka menerimanya, mereka bersungut-sungut kepada tuan itu. Katanya, mereka yang masuk terakhir ini hanya bekerja 1 jam, dan engkau menyamakan mereka dengan kami yang sehari suntuk bekerja berat dan menanggung panas terik matahari. Tetapi tuan itu menjawab seorang dari mereka, "Saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. Bukankah kita telah sepakat 1 dinar sehari? Ambillah bagianmu dan pergilah. Aku mau memberi kepada orang yang masuk terakhir ini sama seperti kepadamu. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati?" Demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu, dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Yang berbahagia yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, keselamatan adalah anugerah merupakan tema dalam perenungan kita pada kesempatan minggu hari ini. Saudara yang dikasihi, selagi kita masih hidup di tengah-tengah dunia ini, kita tak bisa mengelak dari yang namanya masalah, tantangan yang menjadi pergumulan di dalam kehidupan kita. Kita pasti akan berjumpa yang namanya hambatan, kesulitan, bahkan mungkin saja penderitaan yang mendatangkan rasa letih, putus asa, dan tak berdaya yang terjadi di hidup kita. Rasa sedih, kecewa, marah, bahkan mungkin saja meraung dalam tangis pernah kita alami ketika kita berhadapan dengan berbagai macam kesulitan, tantangan, dan penderitaan dalam kehidupan kita. Bahkan bisa jadi di antara kita ada yang berburuk sangka kepada Tuhan. Kita berpikir bahwa Tuhan tidak adil. Kita berpikir bahwa Tuhan tidak mengasihi kita. Kita berpikir bahwa Tuhan tidak memperdulikan tangis keluh kita. Apakah benar? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, seperti halnya dalam pembacaan bagi kita, pembacaan Alkitab yang diambil dari Keluaran pasal 16 ayat 1 sampai 15 tadi. Tentang bagaimana orang Israel yang telah dibebaskan dari perbudakan di Mesir, tapi kemudian dalam perjalanan kehidupan mereka selanjutnya, mereka mengeluh, mereka bersungut-sungut kepada Tuhan, mereka lapar, mereka membutuhkan sesuatu untuk dimakan. Dan Tuhan mendengar seruan mereka, Tuhan mendengar keluh kesah mereka, Tuhan mendengar sungut yang ada di antara mereka. Allah bertindak, mereka diberi kelimpahan makanan. Saudara, inilah anugerah dan kebaikan Tuhan yang tergerak oleh belas kasihan-Nya. Demikian juga Bapak Ibu Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan, dalam teks Matius pasal 20 ayat 1 hingga ayat yang ke-16 ini diceritakan tentang sebuah perumpamaan tentang orang-orang upahan di kebun anggur untuk menjelaskan tentang hal kerajaan sorga ada di dalam kedaulatannya, ada di dalam kedaulatan Tuhan Allah di dalam Yesus Kristus sendiri. Ya, hanya karena anugerahnya. Dalam Efesus pasal yang kedua ayat 8 dan 9 dikatakan demikian. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri.
Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, hal ini sangat senada sekali seperti yang tercatat di dalam Injil Matius pasal yang ke-20 ini. Bahwa diceritakan di sana ada pekerja-pekerja pada kebun anggur yang dimiliki oleh seorang tuan, dan disepakati ketika mereka bekerja pada kebun anggur itu mereka akan mendapatkan upah sedinar sehari dari tuannya. Ketika mereka yang telah sepakat dengan upah yang mereka terima 1 dinar itu, kemudian tuan itu meninggalkan mereka keluar, dan ia mendapati pada pukul 9, kemudian pada pukul 12 siang, pada pukul 3 petang, dan pada pukul 5 petang. Jadi ada beberapa waktu, pukul 9, pukul 12, pukul 3, dan pukul 5 petang. Nah, di waktu-waktu ketika si tuan ini tadi keluar dari area perkebunannya itu, ia menjumpai beberapa orang yang didapatinya tidak melakukan apa-apa. Ada yang mereka menganggur, ditanyakan kenapa? Karena tidak ada orang yang mengupah kami untuk bekerja. Ia mengajak mereka-mereka tadi untuk bekerja. Sekali lagi pada pukul 9, 12, 3 petang, dan juga 5 petang. Nah, tiba saatnya saudara-saudara yang dikasihi di dalam Tuhan, ketika pada malam hari si tuan ini memanggil mandornya, kemudian disuruh untuk membayar upah kepada masing-masing pekerja tadi. Dimulai dari yang masuknya belakangan pada pukul 5 petang. Ya, kepada mereka dibayarkan 1 dinar. Yang mulai bekerja dari pagi, ya, mulai bekerja dari pagi, udah kena terik matahari, itu berpikir, wah kalau yang baru 1 jam aja masuk dapat 1 dinar, mungkin saya akan dapat berapa ya, gitu ya. Itu harapannya dia. Tetapi apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan, yang mulai bekerja sejak pagi itu tadi, ternyata mendapat upah yang sama, 1 dinar, seperti yang telah disepakati. Sehingga muncul sungut di hati si pekerja ini tadi. Komplain dong ya dia kepada tuannya. Tapi apa jawab tuannya itu? Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati? Semua ada dalam kedaulatan si tuan itu tadi untuk mempergunakan apa yang menjadi hak miliknya. Dan memang ia tidak salah. Karena telah disepakati bahwa upah 1 dinar 1 hari. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dalam ayat yang ke-16 dikatakan, demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu, dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Nah, saudara-saudara yang dikasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, hal tentang kerajaan sorga yang dijelaskan melalui perumpamaan ini sangat jelas sekali bagi kita, bahwa hanya anugerah Tuhan yang memungkinkan kita untuk diselamatkan. Hanya karena anugerah Tuhan kita mendapat upah terbaik darinya. Seperti yang dikatakan juga di dalam Efesus tadi. Bukan karena usaha kita, bukan karena kebaikan kita mendapat keselamatan, bukan karena rentang waktu yang begitu lama kita memegang kesetiaan iman kita kepada Kristus, tetapi karena anugerah Tuhan. Bersyukurlah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan, seperti pekerja ini tadi, yang walaupun ia dari pagi-pagi telah mulai bekerja, ia tetap setia sampai pada sore dan malam hari ketika ia harus menerima upah. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, kalau salah satu dari pekerja yang mulai bekerja dari pagi tadi, tiba-tiba ia berhenti, ia memutuskan untuk tidak menyelesaikan tanggung jawabnya menjadi orang-orang yang bekerja pada kebun anggur ini. Si tuannya bisa saja, karena perjanjian ia akan mendapatkan upah sedinar sehari. Kalau dia belum memenuhi tanggung jawabnya, bisa saja si tuan tidak akan membayar upahnya kepada pekerja. Bapak Ibu Saudara, ini juga merupakan gambaran dalam kehidupan keberimanan kita. Ada kita yang sudah sejak kecil
mengenal Kristus. Sejak kecil kita diperkenalkan untuk bagaimana kesetiaan kita melayani sebagai anak-anak Tuhan di ladang Tuhan. Bahkan sampai dewasa, sampai berumur, kita masih tetap setia. Bersyukurlah dan tetap pegang kesetiaan itu. Karena segala sesuatu yang Tuhan percayakan bagi kita, ini adalah tugas yang mulia. Mengapa saya katakan tugas yang mulia? Bapak Ibu Saudara, kita sebagai orang-orang yang bekerja ya, dalam berbagai macam aspek. Sekecil apapun tugas tanggung jawab yang dipercayakan kepada kita, pasti kita dengan senang, sukacita dan bersyukur. Karena segala sesuatu itu bisa menjadi jalan Tuhan memberkati kehidupan kita secara pribadi maupun keluarga rumah tangga kita. Kita berusaha sebisa mungkin untuk melakukan yang terbaik bagi kantor kita, bagi instansi kita, bagi bangsa dan negara ini. Apalagi untuk Tuhan. Kalau Tuhan mempercayakan satu tanggung jawab kepada kita untuk menjadi abdi Allah, untuk menjadi pelayannya, tidakkah kita yang sanggup melakukan terbaik di tengah-tengah kehidupan dunia ini dalam tugas tanggung jawab dan profesi kita? Akan dengan setia dan penuh dengan tanggung jawab untuk melakukan apa yang Tuhan percayakan kepada kita dalam tugas dan tanggung jawab pelayanan itu. Tak peduli engkau baru bertobat kemarin hari, tak peduli engkau baru bertobat minggu lalu, tak peduli engkau baru bertobat tahun lalu. Bagi Tuhan, setiap kita yang mau memberikan yang terbaik untuk kemuliaan Tuhan, saya mau katakan, saudara berharga bagi Tuhan. Dan apa yang dikatakan dalam perumpamaan ini sangat nyata, saudara. Bahwa segala sesuatu hanya karena anugerah Allah. Demikian pun keselamatan. Bukan berarti karena kita yang telah sejak bayi menjadi seorang Kristen, percaya kepada Yesus, kemudian kita merasa kita jauh lebih baik. Kita akan jauh menerima lebih banyak daripada Tuhan. Sekali lagi, semua ada dalam kehendak dan kedaulatan Tuhan. Keselamatan itu adalah anugerah. Walaupun baru kemarin hari kita percaya kepada Kristus, tetapi kita mau dengan sungguh-sungguh mengandalkan Dia dalam kehidupan kita, percaya kepadanya. Yakinlah bahwa anugerah keselamatan itu pun akan dinyatakan bagi saudara. Yang terpenting adalah kita harus tetap setia, berpegang teguh dalam komitmen iman dan percaya kita kepada Kristus. Sampai pada saatnya kita akan mengakhiri pertandingan di dalam kehidupan ini, dan kita akan menerima mahkota kebenaran, keselamatan di dalam Yesus Kristus. Tuhan memberkati kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas kasih dan kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih atas anugerah terbesar yang Kau nyatakan, yaitu keselamatan di dalam Yesus Kristus. Tolonglah kami agar senantiasa menjadi pribadi yang taat dan setia kepada Tuhan, sampai pada saatnya Engkau memanggil pulang kami, manusia, di tengah-tengah dunia ini. Dan kami pun pada saatnya akan berada bersama-sama dengan Tuhan di tempat yang telah Engkau sediakan. Terima kasih Tuhan, berkati kami secara pribadi maupun keluarga rumah tangga kami. Biarlah kami senantiasa dalam damai dan sejahtera Tuhan. Diberkati Tuhan. Suami, istri, anak-anak, orang tua kami senantiasa dijaga dan dilindungi Tuhan. Dijauhkan kiranya kami dari mara bahaya, celaka dan petaka. Dijauhkan kami dari sakit penyakit dalam kehidupan ini. Terlebih di saat-saat pandemi COVID-19 ini. Kami memohon otoritas Tuhan Allah di dalam Yesus Kristus dan Roh Kudus kiranya berkuasa untuk membentengi tubuh, jiwa dan roh kami, sehingga kami senantiasa aman dan terpelihara dalam kuasa Tuhan. Diberkatilah jemaat GKI Pangarina dalam aktivitas dan pelayanannya. Biar setiap hamba-hamba Tuhan yang melayani para pendeta, penetua, diakon, setiap orang yang terlibat dalam
pelayanan. Tuhan selalu melindungi kami. Tuhan selalu memberikan kekuatan dan kesehatan bagi kami semua. Ya Tuhan Allah Bapa Surgawi, Bapa kami Yesus Kristus, kami juga doakan bagi saudara-saudara kami yang berulang tahun dalam minggu-minggu ini. Biarlah damai sukacita dan sejahtera yang datangnya daripada Tuhan, Tuhan nyatakan bagi mereka. Juga bagi mereka yang merayakan ulang tahun kelahiran, biarlah rumah tangga mereka diberkati. Kami juga doakan bagi mereka yang telah lanjut usia, mereka yang sakit terbaring di rumah sakit maupun di rumah. Tuhan Yesus jaga, lindungi dan pelihara mereka. Biarlah lawatan Tuhan terjadi. Kami doakan bangsa dan negara kami, para pemimpin-pemimpin kami dari tingkat pusat, daerah sampai pelosok. Secara khusus kami doakan Provinsi Kalimantan Tengah. Biarlah Provinsi Kalimantan Tengah damai, tentram, di mana ada sukacita dan kasih. Berkat-berkat Tuhan kiranya dicurahkan bagi bangsa, provinsi, dan kota kami. Kami juga serahkan janda duda, yatim piatu, anak terlantar, mereka yang memerlukan uluran tangan kasih Tuhan. Kiranya Tuhan berbaik hati bagi mereka, melawat mereka, menjaga dan melindungi mereka selalu. Inilah seru dan doa kami ya Tuhan, yang kami naikkan hanya di dalam dan oleh Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami, yang telah mengajar kami menaikkan doa Bapa kami. Bapa kami ada di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang terkasih, mari kita selalu menaikkan rasa syukur kita ke hadapan Tuhan Yesus Kristus, karena kesehatan, pertambahan usia, dan segala keperluan serta kebutuhan kita selalu Ia sediakan bagi kita. Ada kesempatan bagi kita bersama dengan keluarga kita untuk menyerahkan persembahan syukur di rumah kita masing-masing. Dan pada saatnya nanti dapat kita serahkan melalui kotak persembahan yang disediakan di kantor BPH, atau dapat juga melalui transfer langsung ke rekening jemaat. Dengarkanlah firman Tuhan tentang persembahan yang terdapat dalam Mazmur pasal 54 ayat 8. Dengan rela hati, aku akan mempersembahkan korban kepadamu. Bersyukur sebab namamu baik, ya Tuhan. Mari kita menaikkan doa untuk persembahan. Mari kita berdoa. Ya Allah, sumber segala berkat dan sukacita. Kami bersyukur berkat Tuhan, sungguh Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Berkat kekuatan, kesehatan, rejeki. Oh Tuhan, tidak mampu kami menghitung berkat-berkat yang Tuhan curahkan dalam kehidupan kami. Dan pada saat ini Bapa, sebagai wujud syukur kami akan menyerahkan persembahan kami. Kiranya Tuhan berkati agar persembahan ini dapat digunakan untuk pelayanan Tuhan di muka bumi ini. Dan mampukan kami juga Tuhan untuk mempersembahkan hidup kami, agar boleh menjadi persembahan yang hidup, yang kudus, dan berkenan di hadapan-Mu. Di dalam nama Yesus, kami menyerahkan persembahan syukur kami. Haleluya. Amin. Sementara persembahan dikumpulkan, kita menyanyi dari NKB nomor 133, Syukur padamu ya Tuhan, bait 1 dan bait yang ketiga. Syukur
Jemaat yang terkasih, mari kita berdiri bersama-sama dengan sekalian orang percaya dari segala masa dan tempat. Kita mengikrarkan pengakuan iman Kristen yang kita ucapkan demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Haleluya. Arahkanlah hati saudara kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.